guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan podcast kita. Kita di sini akan membahas tentang Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020. Kami di sini akan membahas tentang tema kami, yaitu tema Sumpah Pemuda pada generasi milenial. Sebelum kita lanjut ke podcast kita pada malam hari ini, perkenalkan, nama saya Sylvia Intasari. Saya dari sekolah SMA Advent WIAP di Malang, dan saya dari jurusan IPS kelas 11. Halo, benarkan nama saya Yoga Agustin dari kelas 11 IPA, sekolah di SMA Advent. Dan sekarang guys, tadi kan kita udah sesi perkenalan, dan sekarang kita akan sesi tanya jawab tentang Hari Sumpah Pemuda itu. Yuk, cups! Nah, kembali lagi ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama akan saya lontarkan kepada Mbak Sylvie. Oke, Mbak Sylvie, apa yang Anda ketahui tentang peringatan 28 Oktober setiap tahunnya nih? Buat saya, peringatan 28 Oktober itu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan kita pastinya sudah tahu kalau Hari Sumpah Pemuda itu hari peringatan tentang Kongres Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu biasanya juga dilakukan di sekolah ya biasanya. Ya, ada upacara, terus ada lomba-lomba, terus masih banyak lagi, ada yang cerdas cermat gitu, tentang pertanyaan-pertanyaan Sumpah Pemuda juga. Dan pertanyaan buat saya ke Anda juga sama, apa yang Mbak Yoga ketahui nih tentang peringatan hari 28 Oktober? Gini, tanggal 28 Oktober ini secara umum di Indonesia tuh kayak kita mengenang kembali jasa-jasa pahlawan Mengenang kita. ya? Iya, mengenang seperti mengenang mantan. Ya, lanjut. Jadi di Indonesia ini mengenang kembali jasa-jasa pahlawan yang telah mempersatukan bangsa kita. Mulai dari bahasa, tanah air, tumpah darah kita ya kan. Kita kayak dipersatukan biar kita menjadi kesatuan bangsa Indonesia yang bisa menjaga bangsa Indonesia ini lebih kokoh lagi. Oke. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua. Saya dulu ya. Apakah yang dimaksud dengan Hari Sumpah Pemuda? Jadi Sumpah Pemuda itu adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Kalau Mbak Sylvie sendiri sih, gimana sih artinya Sumpah Pemuda menurut Mbak? Menurut saya, Hari Sumpah Pemuda adalah hari para pemuda dan pemudi Indonesia itu untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Dan tentunya pada tanggal 28 Oktober itu biasanya tuh merupakan tonggak utama dalam sejarah Indonesia, paling tonggak utama. Kenapa kok bisa jadi tonggak utama gitu, Mbak? Karena menurut saya tonggak utama itu dalam sejarah itu pergerakan Indonesia itu kayak ikrar janji para pemuda dan Indonesia itu untuk menyatukan bangsa Indonesia menjadi negara persatuan dan kesatuan. Oke. Jadi pertanyaan dari saya, kalau Mbak sendiri sih kan udah SMA kelas 11, hafal nggak sih isi Sumpah Pemuda sendiri? Ya dulu pernah lupa, tapi kan biasanya sebelum itu kan ngafal dulu gitu ya. Nah, flashback masa lalu, Mbak. Flashback masa lalu. Oke. Isi Sumpah Pemuda. Yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wow, masih ingat ya Mbak ya? Ya, masih ingat banget. Tapi ya agak lupa gitu ya. Gak apa-apa. Ya, untuk pertanyaan saya kembali ke, apakah Anda sendiri tuh masih hafal dengan isi Sumpah Pemuda tadi? Jujur ya Mbak, dari detik sebelum kita rekaman ya, masih menghafal. Jadi tadi itu mendadak ya? Iya, mendadak.
Pasal yang pertama nih ya, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Yang tanah kedua. Indonesia, Mbak. Iya. Yang kedua, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ingat ya, bangsa Indonesia. Ya. Yang ketiga, kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, sangat hafal sekali ya. Iya. Yang tadi mendadak itu sampai akhirnya hafal juga. Ya, ini mepet. Oke. Terus tanya jawabnya kan juga harus mepet-mepet juga. Iya ya. 3 hari dalam proses Oke, pembuatan. next kita. Oke, next pertanyaan yang keempat dari Mbak Yoga. Oke, dari saya, Mbak Silvi nih, apa sih tujuan Sumpah Pemuda menurut Mbak? Menurut saya tujuan Sumpah Pemuda itu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara persatuan dan kesatuan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Nah, majunya itu dalam bidang apa aja sih Mbak? Negara maju itu dalam bidangnya ekonomi, politik, terus sosial budaya, dan pendidikan, Oh, terus skala agama bidang juga. gitu ya? Iya, skala bidang. Jadi nilai Sumpah Pemuda pada generasi Z atau generasi milenial selanjutnya itu harus terus dikembangkan karena dapat mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih akan kaya budaya gitu. Maju gitu ya dibanding negara Ya. lain gitu ya. Oke, untuk Mbak Yoga sendiri nih. Nah, apa tujuan Sumpah Pemuda? Kalau dari saya sendiri nih, saya mengambil dari perbedaan daerah ya. Kita kan di Indonesia tuh banyak sekali perbedaan ras, agama, suku maupun bahasa nih ya Mbak. Oke. Jadi salah satu tujuan Sumpah Pemuda itu menseragamkan, kayak jadikan satu biar sama gitu loh. Jadikan satu. Iya, jadi sama, jadi satu sejiwa sepikir lah, biar gak ada cecok, jadi ada kata satu itu buat memperjuangkan bangsa Indonesia itu Mbak, biar lebih kokoh itu bahasa Indonesia. Oke, next pertanyaan yang kelima. Sumpah Pemuda disebut juga fenomena sosial. Berikan alasanmu apa tentang pendapatmu. Kenapa kok Sumpah Pemuda disebut fenomena sosial? Gini, kalau secara definisi fenomenal ya, fenomenal kan kayak berlanjut dari masa lalu ke masa sekarang ya kan Mbak. Oke. Kalau dulu sih Sumpah Pemuda itu tujuannya cuma satu, membuat Indonesia merdeka dengan cara bersatu kan dari semua golongan supaya memperjuangkan bangsa Indonesia agar bisa bersatu. Nah, kalau sekarang sih berlanjut, arti Sumpah Pemuda itu cuma melestarikan, kayak mengenang jasa-jasa pahlawan karena dia udah rela gitu loh, udah rela memperjuangkan bangsa Indonesia biar bisa merdeka, ngorbanin waktunya, tenaganya, pokoknya kayak melestarikan perjuangan pahlawan yang dulu. Oke. Nah, kalau Mbak Silvi sendiri sih, apa sih alasannya bisa nyebut Sumpah Pemuda itu bisa fenomenal sosial? Menurut saya fenomena sosial dalam sejarah. Nah, itu fenomena itu menurut saya tuh kayak peristiwa sejarah. Ya. Jadi mungkin masa lalu lagi ya. Flashback ya Mbak, flashback. Mungkin masa lalu. Jadi peristiwa sejarah pada Sumpah Pemuda ini awalnya tuh kayak Budi Utomo ya. Yang awalnya tuh membentuk Kongres Muda. Oh iya. Contohnya kayak Trikoro Darmo. Nah, Iya. itu akhirnya tuh berkembang menjadi Sumpah Pemuda itu tadi. Dan Sumpah Pemuda itu isinya tuh kayak ikrar para pemudi-pemuda Indonesia untuk mengembangkan juga melestarikan Indonesia, negara Indonesia. Itu sih menurut saya. Oke, next ke pertanyaan ke-6. Nah, oke. Dimulai dari saya sendiri. Oke, pertanyaan yang keenam. Bagaimana sih Mbak proses pembentukannya Sumpah Pemuda? Proses pembentukan Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda itu awalnya pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Dan itu tuh ya sama ya, awalnya tuh juga terbentuk dari Budi Utomo juga yang melahirkan Trikoro Dharma atau Yogyakarta tadi. Tuh. Jadi lahirnya Sumpah Pemuda ini juga membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih
kaya akan patriotisme dan nasionalisme. Oh, contohnya sikap patriotisme itu kayak gimana, Mbak? Ya kita tuh kayak di sekolah ya contohnya. Iya, itu di sekolah deh. Patriotisme itu kayak kita tuh wajib untuk mengikuti upacara bendera. Nah itu tuh kita harus tertib juga. Oh, Tertib. dia kayak jiwa-jiwa pahlawan gitu ya, Mbak? Kalau rasa nasionalisme itu kita juga cinta terhadap tanah air. Wah, bagus sekali Mbak jawabannya. Kalau buat Mbak Yoke sendiri nih, apa sih, bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda tadi? Jadi gini Mbak, dasarnya tuh organisasi Budi Utomo. Setelah itu mendirikan organisasi kepemudaan. Contohnya kayak Trikoro Darmo, Sumatera dan Bon, Jong Minahasa. Lah di situ mereka kayak mengadakan kongres, kayak perundingan gitu loh. Nah pada hari yang ketiga itu kayak muncul adanya kesepakatan yaitu Sumpah Pemuda untuk mempersatukan bangsa Indonesia gitu Mbak. Oke. Jadi ya menurut saya sih hampir sama ya. Ya tujuannya ya sama, proses prosesnya terjadinya sama, dari ya. lahirnya Sumpah Pemuda juga. Oke, next pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Mengapa banyak anak muda yang sekarang sudah yang menganggap Sumpah Pemuda itu sebagai anugerah? Menurut pendapat Mbak Yoke itu apa? Saya sendiri juga merasa pemuda ya Mbak, masih umur 16 tahun. Iya. Saya juga jujur masih suka K-pop. Ya oke, K-pop Korea. Ya. Gimana secara bangsa Indonesia sendiri kan ya kayak menurut saya lahir dari Indonesia, bangsa Indonesia sendiri kayak ya udah terbiasa sendiri kayak lingkungan Indonesia. Dengan adanya budaya luar negeri kita tuh kayak tertarik gitu loh. Jadi kita kayak remaja masa sekarang sih lebih peduli ke budaya luar negeri. Mereka juga bahkan saya sendiri juga ingin belajar gitu Mbak, bahasa Korea misalnya. Seperti sarangeo gitu ya. Sarangeo. Ya mungkin barangkali bisa keluar Korea. Amin. Semoga ya Mbak, Yeah. semoga. Jadi kayak adanya Sumpah Pemuda ini saya harapkan bisa mengembalikan citra bangsa Indonesia kembali ke jiwa pemuda, biar lebih cinta dalam negeri bukan bahasa kayak Korea gitu ya. Kalau Mbak Sylvie sendiri sih apa sih alasannya kok Sumpah Pemuda itu dianggap angin lalu gitu? Kalau zaman sekarang ya, Iya, zaman sekarang ya Pak. kalau menurut saya Sumpah Pemuda dulu dan sekarang tuh beda banget. Bedanya di mana nih? Yang dulu itu masih banyak pemuda dan pemudi Indonesia yang masih melestarikan Sumpah Pemuda. Oh. Mereka yang masih mencintai tanah airnya dan melestarikan budaya lokal mereka sendiri. Jadi mereka tuh cinta banget gitu terhadap bangsa Indonesia. Nah, kalau sekarang itu gimana, Mbak? Gini, beda banget dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak sekali anak muda yang sudah melupakan budaya lokal dan memilih untuk budaya asing. Nah, contoh sikapnya tuh kayak gimana sih, Mbak? Ya tadi kayak K-pop, K-pop. terus gaya stylenya, dari lagu-lagunya, terus bahasanya juga itu sangat, menurut saya tuh juga sudah melunturkan Jati sikap diri nilai bangsa Indonesia Sumpah ya. Pemuda, ya. Jadi untuk zaman sekarang ya, menurut saya tuh juga nilai Sumpah Pemuda itu juga mulai luntur. Jadi sebaiknya kita harus sebagai generasi ya, kita harus memperbaiki dan untuk bangsa Indonesia memperbaiki nilai-nilai itu. Oke, teman-teman, kita cukup sampai di sini part pertama. Tunggu sampai part kedua. Oke, dong.